Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini saya akan membagikan materi mengenai rabun jauh atau miopi. Ya, perhatikan penjelasan berikut ini agar nanti sewaktu ujian kalian mampu mengerjakannya. Ya, oke. Untuk mata normal, ya, untuk mata normal ada yang kita kenal dengan istilah PP atau punctum proximum dan PR atau punctum remotum. Jadi untuk mata normal, punctum proximum manusia itu adalah 25 cm atau 30 cm. Punctum proximum itu artinya titik dekat mata. Jadi amannya mata itu untuk melihat yang paling dekat itu pada jarak 25 atau 30 cm. Sedangkan punctum remotum atau titik jauhnya itu adalah tak terhingga. Inilah untuk mata normal. Jadi ketika ada gangguan pada titik dekat ataupun titik jauh mata, itulah yang kita sebut sebagai cacat mata. Oke? Nah, sekarang untuk kasus rabun jauh atau miopi, yang terganggu di sana adalah titik jauhnya, ya, titik jauh matanya. Jadi pada kasus rabun jauh, seseorang itu tidak mampu lagi melihat jauh. Jadi yang terganggu adalah punctum remotumnya. Artinya dia tidak bisa lagi melihat, jangkauan matanya tidak lagi bisa melihat antara 25 sampai tak terhingga, tetapi PR-nya sudah tertentu atau titik jauhnya sudah tertentu, ya. Nah, jadi untuk membahas masalah ini, untuk mengoreksi atau membuat kembali, ya, fungsi matanya akan digunakan dengan menggunakan kacamata negatif, ya, atau kacamata minus untuk menjauhkan titik bayangan yang jatuh di depan retina seperti ada pada gambar pada PowerPoint yang sudah saya bagikan, ya. Nah, jadi ketentuan untuk rabun jauh itu adalah DI-nya itu sama dengan minus titik jauh mata atau PR, ya. Kemudian DO itu adalah distance of object. Inilah yang diharapkan supaya dia menjadi tak terhingga, supaya dia kembali PR-nya normal, ya, titik jauhnya menjadi normal, supaya bisa melihat benda-benda yang jauh. Oke, jadi dari persamaan ini 1/F itu kan sama dengan 1/DO tambah 1/DI. Maka 1/F sama dengan 1/, tak terhingga tambah 1/min PR. Bisa enak, ya? Nah, jadi 1 bagi tak terhingga itu adalah 0. Berarti 0 di sini jadi kurang 1/PR atau 1/F sama dengan min 1/PR. Nah, seperti ini dia. Jadi karena kita mau cari kuat lensanya, ini saya kalikan 100. Saya kalikan 100, maka akan menjadi 100/F itu sama dengan min 100/PR. Kenapa harus saya kalikan 100? Mengingat kuat lensa itu, ya, kuat lensa itu sama dengan 100/F karena fokus yang biasa kita gunakan dalam satuan sentimeter, ya. Berarti di sini P sama dengan min 100/PR. Inilah yang sering kita gunakan untuk mencari kuat lensanya. Tapi kalau yang dicari adalah fokus lensanya, ini ya kita pakai, enak, ya. Jadi 2 ini. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Seorang siswa tidak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih dari 150 cm dari matanya. Tentukanlah kuat lensa dan fokus lensa yang dibutuhkan untuk dapat melihat benda yang jauh. Nah, dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa soal ini bercerita mengenai kasus rabun jauh, ya. Perhatikan.
Dari soal kita dapat ketahui bahwa ini dia, titik jauh matanya adalah 150 cm. Karena dia mengatakan tidak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih dari, ya. Nah, ini dia. Berarti di sini inilah punctum remotumnya, 150 cm. Jadi tentukanlah supaya dia bisa melihat benda yang jauh. Yang jauh itu jaraknya tak terhingga, nak, ya. Berarti disinilah makanya saya bikin DO-nya adalah tak terhingga, ya. Nah, sekarang mari kita lihat kuat lensa dan fokus yang digunakan. Jadi kalau kita gunakan langsung seperti tadi, min 100 per PR, ya. 100 per PR berarti P sama dengan min 100 per 150 cm, ya. Iya. Kita sederhanakan, ini sama nolnya mati, sama-sama dibagi 5, ini 2, ini dibagi 5, 3. Satuannya adalah dioptri. Dan kalau diminta fokusnya, langsung saja kita bikin begini, 100 per F itu sama dengan min 100 per PR. Bisa ya, nak, ya? Nah, jadi 100 per F sama dengan min 100 per 150. Ya, nah, berarti ini sama-sama bagi 100 habis, berarti F-nya sama dengan min 150 cm. Tanda negatif itu hanya melambangkan bahwa jenis lensa yang digunakan adalah lensa negatif, ya. Lensa negatif atau lensa cekung, ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk kasus rabun dekat. Iya, mari kita perhatikan untuk rabun dekat. Jadi sama kajiannya, ya, nak, ya. Untuk mata normal, jangkauan penglihatan mata itu adalah paling dekat 25 atau 30 cm dan jauhnya itu tak terhingga. Jadi ketika ini terganggu, maka kita sebut sebagai cacat mata. Jadi pada rabun jauh yang terganggu itu adalah PR-nya, ya. Jadi ketidakmampuan matanya untuk melihat benda-benda yang jauh sehingga dia PR-nya menjadi tertentu, ya, terbatas. Jadi PR-nya yang harus kita koreksi. Nah, sekarang untuk rabun dekat, masalahnya terjadi di punctum proximum atau titik dekat matanya. Nah, ini biasanya disering sebut sebagai rabun baca lah kita bilang, ya, rabun dekat. Jadi ada mungkin yang pernah kalian lihat, ya, opung, bapak atau mama yang membaca itu dijauhkan dari matanya, dia baru bisa lihat dengan jelas, ya, dijauh-jauhkan dia. Artinya apa? Sudah terjadi gangguan pada matanya karena matanya tidak dapat lagi melihat pada jarak normal yaitu 25 atau 30 cm. Jadi amannya untuk membaca itu, ya, membaca apapun, ya, itu harus berada pada jarak 25 atau 30 cm. Nah, jadi untuk rabun dekat yang terganggu itu adalah punctum proximumnya. Berarti ketika orang sudah menderita rabun dekat, punctum proximumnya tidak lagi 25, melainkan lebih dari 25 atau 30 cm. Ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, ketentuan yang berlaku di sini, perhatikan, ya, nak, ya. Nah, perhatikan di sini DI-nya sama dengan min PP. DO-nya ini yang mau dikoreksi, ya. Jarak benda yang harus dikoreksi itu harus menjadi PP normal, yaitu 25 atau 30 cm. Biasanya kita buat 25 cm. Sehingga persamaan untuk rabun dekat itu akan menjadi 1 F sama dengan 1 DO tambah 1 DI. Maka 1 F sama dengan, nah ini kita buat 25 cm tambah 1 min PP, ya. Nah, seperti ini. Jadi karena kita biasa mencari kuat lensa, ya, ini kita kalikan 100. Ini juga harus kita kalikan 100. Maka persamaannya akan menjadi 100 per F sama dengan 100 per 25 tambah 100 per min PP. Bisa, nak, ya?
Nah, seperti ini dia. Jadi, ini merupakan persamaan untuk mencari kuat lensa ketika fokusnya dalam satuan sentimeter. Maka ini akan saya ubah lagi menjadi P atau kuat lensa. 100 bagi 25 itu 4. Ini jadi kurang 100 per PP. PP itu adalah titik dekat matanya karena dia sudah rabun, ya. Nanti untuk menggunakan ini langsung saja kita lihat dalam contoh soal. Berikut contoh soalnya. Nah, berikut soalnya. Seorang kakek dapat membaca buku dengan baik pada jarak 50 cm. Nah, setelah memakai kacamata, ya, ia dapat membaca pada jarak normal. Nah, jadi di sini masalahnya adalah masalah dia membaca. Jadi gampang sekali mengenali apakah dia rabun jauh atau rabun dekat. Jadi kalau dia masalah di membaca, itulah namanya rabun dekat, enak ya. Nah, sekarang dari soal ini kita bisa lihat bahwa titik dekatnya lagi tidak lagi 25 seperti normalnya. Menjadi berapa? Inilah dia. PP sama dengan 50 cm. Ya. Nah, jadi inilah DO-nya yang harus kita normalkan. Jarak objeknya, objek bacanya itu harus kita normalkan menjadi 25 cm, ya. Maka di sini yang kalau ditanya kuat lensa dan fokus, mari kita langsung saja mengerjakan seperti yang sudah saya turunkan. P sama dengan 4 kurang 100 per PP. Nah, ini bisa digunakan, perhatikan ya, punktum proksimum atau titik dekat matanya itu harus dibuat dalam satuan sentimeter. Kalau belum satuan sentimeter harus kamu ubah dulu baru ini berlaku persamaannya, ya. Nah, mari kita lanjutkan. P sama dengan 4 kurang 100 per, nah ini PP-nya 50. Berarti P sama dengan, nah ini 4 kurang 100 bagi 50 itu 2. Maka P sama dengan, positif 2 dioptri. Jadi biasanya harus ditulis dalam bentuk begini anak ya, positif 2. Itu menandakan lensa yang digunakan adalah lensa positif dengan kekuatan 2 dioptri. Oke, nah kalau yang ditanyanya adalah fokus, ya kita tinggal buat seperti ini. P sama dengan 100 per F. Nah, P-nya tadi 2, berarti 2 sama dengan 100 per F. Kalau kita kalikan silang, berarti F itu 2F sama dengan 100. Itu artinya F sama dengan 100 per 2. Berarti 50 cm. Gampang bukan untuk mengerjakannya? Nah, diulang-ulang supaya kalian mampu mengerjakan soal yang sama pada saat ujian nanti. Gampang sekali untuk mengenalinya, ya. Jadi ketika dia rabun jauh, ya, yang terganggu adalah punktum remotumnya, ya. Yang terganggu adalah titik jauh matanya. Dan itulah yang harus kita normalkan menjadi tak terhingga supaya dia kembali normal, ya. Maka persamaannya seperti ini dengan ketentuan ini. Kalau dia rabun dekat atau hipermetropi, yang terganggu adalah titik dekat matanya. Yang terganggu titik dekat matanya, dan inilah yang harus kita normalkan menjadi 25 cm. Ketentuannya DI-nya harus min titik dekat mata atau punktum proksimum, dan DO-nya inilah yang harus kita normalkan menjadi 25 cm. Ya, oke, selamat ujian. Saya rasa cukup jelas. Silahkan diulang videonya untuk dan latih beragam soal yang lain ya. Terima kasih.